Pembacaan Alkitab tanggal 6 November tahun 2024, hari ke-311. Mika pasal 6. Pengaduan, tuntutan dan hukuman Tuhan terhadap umat-Nya. Baiklah dengar firman yang diucapkan Tuhan, bangkitlah, lancarkanlah pengaduan di depan gunung-gunung, dan biarlah bukit-bukit mendengar suaramu. Dengarlah hai gunung-gunung, pengaduan Tuhan, dan pasanglah telinga, hai dasar-dasar bumi, sebab Tuhan mempunyai pengaduan terhadap umat-Nya, dan Ia berperkara dengan Israel. Umatku, apakah yang telah kulakukan kepadamu? Dengan apakah engkau telah kulelahkan? Jawablah aku, sebab aku telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, dan telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan, dan telah mengutus Musa dan Harun dan Miriam sebagai penganjurmu. Umatku, baiklah ingat apa yang dirancangkan oleh Balak, Raja Moab, dan apa yang dijawab kepadanya oleh Biliam bin Beor, dan apa yang telah terjadi dari Sitim sampai ke Gilgal, supaya engkau mengakui perbuatan-perbuatan keadilan dari Tuhan. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkan anak sulungku karena pelanggaranku, dan buah kandunganku karena dosaku sendiri. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Mazmur 51. Pengakuan dosa. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud, ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsyeba. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa, dan melakukan apa yang Kau anggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya, dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya, Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang Kau remukan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah ya Allah, Allah keselamatanku. Maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilan-Mu. Ya Tuhan, bukalah bibirku,
supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelaan hatimu. Bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem. Maka Engkau akan berkenan kepada korban yang benar, korban bakaran, dan korban yang terbakar seluruhnya. Maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mezbahmu. Yohanes pasal 13. Perintah baru. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Tema minggu ini, hukum kasih yang tertinggi. Bacaan hari ini untuk melengkapi apa yang kita baca pada hari Minggu tanggal 3 November tahun 2024. Penjelasan. Mika pasal 6 ayat 1 sampai dengan 8. Dalam ayat-ayat ini, Tuhan berbicara kepada Israel, mengingatkan mereka akan kesetiaannya dan menantang mereka untuk berpikir tentang apa yang sebenarnya Dia kehendaki dari mereka. Di sini, Tuhan tidak menginginkan persembahan mewah atau pengorbanan besar, tetapi ketaatan dalam bentuk keadilan, kasih, dan kerendahan hati di hadapannya. Ayat 8 menjadi inti pesan. Tuhan menghendaki kita berlaku adil, mengasihi dengan setia, dan hidup dalam hubungan yang rendah hati dengannya. Inilah yang berarti mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Mazmur pasal 51 ayat 1 sampai dengan 21. Mazmur ini adalah doa Daud setelah kesalahannya. Daud mengungkapkan penyesalan yang mendalam atas dosanya, menyadari bahwa yang Tuhan inginkan adalah hati yang remuk dan penyesalan yang tulus, bukan sekadar korban ritual. Kasih sejati kepada Tuhan adalah kasih yang menyadari kelemahan manusiawi dan bertobat dengan penuh keikhlasan. Tuhan menginginkan sikap hati yang benar, yang siap untuk diubah dan dipulihkan oleh kasih-Nya. Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai dengan 35. Dalam perikop ini, Yesus memberikan perintah baru kepada murid-muridnya. Dikasihilah seorang akan yang lain, seperti aku telah mengasihi kamu. Kasih yang Yesus teladankan adalah kasih yang tanpa pamrih, yang penuh pengorbanan. Kasih yang tertinggi bukan sekadar perasaan, tetapi tindakan nyata yang mencerminkan kasih Kristus. Kasih kepada sesama menunjukkan kita sebagai murid Yesus dan menjadi hukum kasih yang paling mendasar. Renungan. Dalam Mika pasal 6 ayat 1 sampai dengan 8 menceritakan bahwa Tuhan menghendaki kita untuk mencerminkan kasih-Nya melalui tindakan adil, kasih yang setia, dan hidup yang rendah hati. Tuhan tidak menilai kita dari persembahan atau ritual yang kita lakukan, melainkan dari sikap hati kita. Kasih kepada Tuhan dan sesama adalah dasar dari semua tindakan kita. Kemudian di dalam Mazmur pasal 51 ayat 1 sampai dengan 21, penyesalan Daud menunjukkan bahwa kasih kepada Tuhan adalah kasih yang siap bertobat. Kasih sejati tidak membiarkan diri tinggal dalam dosa, tetapi dengan rendah hati mencari pengampunan. Ketika kita mengasihi Tuhan, kita akan bersedia menyerahkan hati kita untuk dipulihkan. Tuhan mencari hati yang hancur karena dosa dan siap diubah oleh kasih karunia-Nya. Dan di dalam Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai dengan 35, Yesus mengajarkan bahwa kasih yang terbesar adalah kasih yang melibatkan pengorbanan.
Mengasihi seperti Kristus adalah hukum kasih yang tertinggi, karena melalui kasih yang tak bersyarat kita bisa saling menguatkan dan membangun. Kasih kepada sesama merupakan tanda bahwa kita adalah murid-murid Yesus. Refleksi. Apakah kita sudah mengasihi sesama dengan keadilan dan kebaikan? Apakah kita telah mencerminkan keadilan, kasih setia, dan kerendahan hati dalam hidup kita? Mika pasal 6 ayat 1-8 mengatakan kasih kepada Tuhan ditunjukkan melalui cara kita memperlakukan sesama dengan adil dan penuh kasih. Apakah kita dengan tulus mengakui kesalahan dan meminta Tuhan untuk memurnikan hati kita? Mazmur pasal 51 ayat 1-21 mengisahkan bahwa kasih yang sejati melibatkan hati yang mau bertobat dan berubah. Bagaimana kita bisa menunjukkan kasih Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari? Bagaimana kita bisa mengasihi sesama dengan cara yang mencerminkan kasih Kristus? Yohanes pasal 13 ayat 31-35 mengatakan kasih yang tertinggi adalah kasih yang nyata dan tanpa pamrih. Kesimpulan. Hukum kasih yang tertinggi mengajarkan bahwa mengasihi Tuhan dan sesama adalah panggilan utama kita. Mika pasal 6 ayat 1-8 mengingatkan bahwa Tuhan menghendaki keadilan, kasih setia, dan kerendahan hati dalam hidup kita. Mazmur pasal 51 ayat 1-21 menunjukkan pentingnya memiliki hati yang remuk dan bertobat sebagai tanda kasih kepada Tuhan. Yohanes pasal 13 ayat 31-35 menegaskan perintah baru dari Yesus untuk mengasihi satu sama lain, seperti Kristus mengasihi kita. Kasih yang tertinggi bukanlah sekadar kata-kata, tetapi sikap hati dan tindakan yang nyata. Dengan menempatkan kasih di pusat hidup kita bukan hanya memenuhi hukum Tuhan, tetapi juga menjadi saluran kasih-Nya yang menguatkan dan menghibur sesama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.